iblis. Panjenengan pernah dengar yang namanya Al-Jazil? Pernah ya? Ada yang pernah dengar yang namanya Azazil. Jadi Azazil itu dulunya adalah jin. Jin yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan manusia, Nabi Adam. Ada banyak jin, golongan jin yang diciptakan oleh Allah. Semua jin itu berperangai yang buruk, suka berkelahi, suka membunuh, dan seterusnya. Cuman satu yang perilakunya bagus, jin yang bernama Azazil. Jadi jin Azazil itu kalau dia melakukan ibadah kepada Allah itu setiap 1000 tahun ya, oleh Allah diberi reward. Azazil, kamu termasuk ciptaanku yang terbaik. Lia-liane wis senengane rusak. Makanya di dalam beberapa surat ya yang sering kita baca di surat Al-Baqarah misalnya ayat 34 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis ya. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis ya. Ini tidak hanya di surat Al-Baqarah saja ini ya. Sebenarnya ini ada di beberapa surat yang lain. Di surat Al-A'raf juga ada dijelaskan seperti itu. Kecuali iblis yang tidak mau sujud ya. Kemudian di surat-surat yang lain itu rata-rata seperti itu. Termasuk yang paling jelas itu di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu dijelaskan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Di sini dijelaskan dia adalah dari golongan jin. Nah, jadi yang menjelaskan bahwa tidak mau tunduk kepada Adam itu bukan golongan malaikat, tapi jin. Nah, kita cari di beberapa tafsir. Ternyata jin itu adalah namanya Azazil. Kenapa kok Azazil nggak mau tunduk? Karena dia merasa sudah tunduk kepada Allah ibadah ribuan tahun. Bahkan oleh Allah diberi reward. Zil, kalau kamu sudah 1000 tahun, kamu minta reward apa? Saya itu ingin, ya Allah, turun ke langit lapis berikutnya. Karena dia berada di langit lapis tingkat tinggi. Tingkat tertinggi di bawahnya Allah. Ya wis nek ngono tak turuti Zil. Tapi kon gak iso mudhun. Kon niku gak duwe sayap. Kalau begitu saya beri hadiah kamu sayap. Itulah permulaan jin itu punya sayap. Punya sayap, Azazil bisa turun ke lapis langit berikutnya. Setiap 10.000 tahun dia turun sampai ke langit tingkat bawah, yaitu alam dunia. Begitu di alam dunia, Azazil ditakoni, Zil, kon saiki kate nang langit tingkat piro meneh iki wis mudhun iki, wis paling ndek Zil. Sudah ya Allah, saya tidak minta apa. Saya minta ditetapkan hidup di dunia. Dunia niki enak ternyata dunia ini. Tidak seperti di langit-langit yang sana. Langit-langit sana itu gersang, sini enak ini. Pohon-pohonnya banyak, ada gunung, ada mata air mengalir, ada sungai, ada ini. Enak di sini ini. Sudah saya tetap di sini.
Ternyata Allah melihat Azazil itu gak bisa berbuat apa-apa. Dunia ini memang bukan miliknya Azazil, karena dunia itu adalah bumi yang bulat. Di situ itu perlu dikelola, perlu ada orang atau makhluk yang bisa mengelola. Dan Azazil itu karena jin terbuat dari api, ya. Tapi berbeda antara jin dengan malaikat. Kalau malaikat itu dari nur cahaya. Dia otomatis juga bisa mencangkul, gak bisa membaca. Wong gak punya tubuh kasar. Jin itu tubuhnya halus, tidak punya tubuh kasar. Sehingga kalau ada film-film yang menggambarkan jin melayang-layang, itu ya benar, karena dari informasi-informasi begitu. Karena jin itu terbuat dari gas, oksigen lah kalau kita sekarang, maka sifat gas itu bisa menempati ruang sesuai dengan bentuk dan besarnya ruang itu. Nah, dulu Pak Johan waktu di sini terkait dengan masalah ruqyah yang bisa menangkap jin dan seterusnya, begitu dibacakan ayat-ayat ruqyah, jin itu yang misalnya asalnya besarnya sak masjid ini akan mengecil, kecil sampai sebesar lalat, sehingga bisa ditangkap, dimasukkan dalam botol. Itu sifatnya jin itu begitu. Jadi kalau jenengan misalnya ada orang ngomong jin itu gede, jin itu cilik, ya bener aja, memang seperti itu. Kembali ke yang tadi, persoalan Azazil tadi, maka Allah mengumpulkan di dalam surat Al-Baqarah dan beberapa surat yang lain, dikumpulkan, ditanya, para malaikat dikumpulkan. Sebenarnya termasuk di situ ada Azazil juga dikumpulkan. Kalau tidak membaca tafsir, nggak tahu sejarah ini. Ya, akhirnya semua mau tunduk karena memang manusia ini badannya kasar, iso mencangkul itu semuanya, sehingga bisa khalifah fil ard sebagai pengelola bumi. Tapi satu yang tidak mau membangkang, yaitu Azazil tadi. Nah, di dalam surat Al-Hijr yang sering dibahas oleh beberapa ulama, jin itu atau Azazil itu yang dikutuk menjadi iblis, namanya ganti iblis karena sifatnya yang jelek tadi. Sehingga sifatnya yang jelek itu disebut iblis, makhluknya iblis, sedangkan sifat jeleknya itu disebut setan. Sehingga di dalam surat terakhir, ya, Qul a'udzu birabbin nas, dikatakan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Artinya yang disebut setan itu adalah sifatnya. Kalau sifat jeleknya jin, jadinya setan dari golongan jin. Kalau sifat jeleknya itu masuk ke manusia, berarti setan dari golongan manusia. Gitu. Nah, akhirnya jin yang terbesar ini, atau yang disebut raja di rajanya jin, Azazil itu, maka dia minta kepada Allah, wahai Allah, kalau memang saya dianggap terkutuk, saya nanti akan masuk neraka, kami cuma minta satu, ya Allah, minta hak gerasi, tidak mati nek gurung kiamat. Oleh Allah diiyakan. Jadi sampai sekarang memang yang namanya Azazil dan keturunannya itu sudah bertriliun-triliun. Kalau kita dulu pernah mengenal KB, ya, keluarga berencana, anak mek loro cukup, dua anak cukup, dua anak cukup. Lah nek jin niku 200 gak apa-apa, sak brujulan kaya tikus nek mana brudul gak ada masalah. Dan sudah berjanji, terutama di surat Al-Hijr, saya akan menggoda manusia dengan memandang baik sesuatu yang
sesuatu yang jelek. Itu sudah sumpahnya. Dan saya akan menggoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Dan itu sudah sumpahnya. Akhirnya yang namanya Raja Jin ini membentuk pasukan, membentuk kelompok-kelompok. Padha karo nang ngene donya. Menungsa niku nggih bentuk kelompok-kelompok. Kelompok yang ada di darat namanya angkatan darat. Kelompok yang ada di laut namanya angkatan laut. Kelompok yang ada di udara namanya angkatan udara. Sing khusus ngurusi wong sing nduk kutha-kutha, ngurusi lalu lintas kepolisian. Sama ini, dia punya strategi. Dibentuk kelompok-kelompok itu untuk menggoda manusia. Nah, kelompok-kelompok itu yang ingin saya sampaikan malam ini. Gak nututi ya, embo, diterusno ada kesempatan yang lain. Karena saya cari itu ternyata banyak kelompok-kelompok dari jin atau setan yang dibentuk oleh pimpinannya itu, dan juga tugasnya. Jadi ada grup ini namanya ini tugasnya gini, ini namanya ini tugasnya gini. Lah jenengan biar perso itu, ya, sehingga nanti kalau wah aku kok ngene, wah aku berarti kena setan iki gini gitu. Ya. Nah, baik. Yang pertama, ada setan atau grupnya jin yang sudah dibentuk tadi atau setan tadi, itu namanya Zalanbur. Ya, pernah dengar nggak ini? Ya, Zalanbur. Zalanbur ini ternyata sebuah pasukan yang oleh atasannya bertugas untuk menggoda manusia di pasar-pasar. Dia tidak akan kemana-mana, menggodanya di pasar-pasar saja. Sehingga ket zaman pasar bahola biyen, ket zaman pasar tradisional, sampai saat ini pasar itu gak tradisional. Pasar itu wis do awang-awang wis saat ini. Jadi kan sebenarnya pasar wis do awang-awang. Karek ngene tok. Cerit-cerit, oh klambi iki apik, tak tutul tok, ting ting, masuk keranjang, ting ting ting, harganya sekian, COD apa ndak, ting ting, meneh teko wisan klambine. Iku zaman biyen gak ono pasar model ngono itu. Jadi kan pasar cilik zaman biyen sampai luwe gede-gede iku jenenge supermarket. Kau gede-gede mana hipermarket, nggih. Sampai luwe gede. Saiki pasare wis awang-awang. Online pisan pasare. Makanya grup Zalanbur itu juga otaknya sudah berpikirnya seperti itu. Otaknya sudah pinternya lebih pinter daripada kita. Jadi gak nggoda nang ngene pasar Tanjung, pasar Juritan wis enggak wis yang nggoda ya, tapi wis tingkatannya lebih tinggi lagi. Apa yang digoda? Baik itu penjual maupun pembeli digoda. Nek pasar tradisional ya, misalnya kula dodol pindang. Dodol pindang. Kemudian orang-orang datang. Ibu-ibu datang, Pak, pindangnya niku sak tepak ngoten pinten, Pak? Bu, niki sak tepak kali dosa. Monggo nek jenengan mundhut. Umpami kula ngenyang angsal apa mboten? Nggih angsal monggo. Pak, mbok 10.000 wae lho, Pak, aja 20.000. Jare setan Zalanbur. Wis besik-besik nang kene. Ati ge sithik-sithik. Bu, niki wae ampun diawis gangsal 12.000. Bu, sampean kok ngenyang 10.000. Padahal gak ana wong ngenyang blas kait ibu iku mang. Halo? Iku setan Zalanbur itu. Ya, berarti gitu. Lah sing tuku kancane Zalanbur padha Zalanbure ning kono bisiki.
nyangen ae maneh, nyangen ae. Ambek lok-lokno titik ngono lho. Papa, wong dinyang sakmono kok mosok gak oleh papa. Mulai. Antara penjual dan pembeli nanti supaya bertengkar. Tugasnya setan jalan bur. Halo? Berarti nenjenengan nek dadi pembeli. Ojo atik ngetek-ngetek sampai terus akhirnya meh kaya wong geger ngono. Iku setan jalan bur. Aku sering niku biyen begitu rekreasi sak kantor niku aku ngiting ibu-ibu ngono. Ibu-ibu niku nggih nek ngenyang ndawati ndaki kalau nek ngenyang. Nggar tau witik merwipit ngono. Nggar sewu ngono. Ya Allah Bu, ngenyang ngono gak ngono kok gak oleh murah Pak. Batinku iku setan jalan bur iku. Jadi ngenyang iku ya sing rodok maton titik lah. Lah sing dodol ya kadang gak maton ya. Saya ke Bali ya, namanya ada Pasar Sukowati. Jarene Kaete, Pak, nanti kalau beli ke sana umpama Bapak dimintai 100.000, sampean jangan ngenyang 50.000 Pak, itu kemahalan. Loh iya tak? Iya, coba sampean nyang 40.000 terus ditinggal saja, nantilah Bapak dipanggil lagi. Wah sedikit duelmu ya. Sukowati, Bali, Lebu. Ini berapa ini Bu? Itu 100 Pak, 100.000. Ini barangnya baik Pak, baik ini. Masih ting-ting. Ya apa wong Bali nek gak ngomong gak ting-ting, ting-ting ya apa nek ngomong T gak iso TT ngoten. Bu, 40.000 ya. Wah, masa 100 ditawar? Ya kalau boleh, kalau nggak boleh ya saya tak cari yang lain aja. Betul. Baru 1 meter. Pak, sini lah Pak, sini Pak. Kenapa Bu? Alah, sampean tambahi saja loh Pak. 8.000 enggak apa-apa. Gitu. Ya, kalau boleh, tak tambahi saja sudah. Saya enggak akan kembali lagi. Tak tambahi 3.000 saja. 43.000. Loh Pak, ya enggak boleh. Baru di situ. Ya Pak, sudah. Untuk pelaris. Loh, benar. Berarti saya salah itu penjualnya. Kenapa? Lah wong dhewe kok iso luwih teko 100% iku lho tawane gak masuk akal. Nah, yang model gini-gini setan jalan bur. Nah, ini jam berapa Pak ini? Tutup kan ini. Niki sampai 10 setan. Kak nutup ya enggak apa-apa. Dilanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Di sini saya itu punya 2. Yang pertama, beberapa nama-nama setan dan tugasnya. Yang kedua adalah wahana atau jalan-jalan sarana-sarana yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia. Itu ya kurang lebih ada 10 itu. Ya. Tapi gak nutut ketok. Gak nutut ya gak apa-apa. Kalau ada waktu lagi mungkin pas kuliah subuh atau apa gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Itu adalah setan yang namanya zalanbur. Sehingga dia kalau di pasar apapun, termasuk di pasar online, itu dia juga ngode itu. Ya. Begitu tuku, lho kok ana klambi iki apik iki. Ana tulisane kain sutra. Ini ukuran L, panjang sekian, warna langsung total ding pesen. Toto oma dibuka. Ngene jare sutra. Kok koyo ngene. Balekno, awale balekno ne. Ayo ngono, digoleki nomere, alamate, dipewarani nang omahe, geger. Ya padha iku setan jalan bur. Ya, itu. Yang kedua, ada yang disebut dengan setan khonzab. Napa? Setan khonzab. Ya. Khonzab. Setan khonzab itu
adalah setan yang punya tugas, ya, grup setan yang punya tugas merayu, menipu daya manusia agar dia itu di dalam melaksanakan sholat itu kusala, males, ayas-ayasan. Jadi kalau misalnya siang-siang ibu-ibu pas goreng tempe ya, wis kira-kira meh-meh nang dhuwur, wis jange mari wisan, adange wis mari ngono gawe sayur lodeh nduk sebelah wis mari, kompore loro dipetek loro, lodeh sik gurung mateng, gurung ngesok santene, kuwatir kok bantat ta apa pecah ngono. Mari ngono sing kene goreng tahu. Gesek. Lah kok Pak Nur azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jare ibu sing goreng mang. Ya Allah, gurung apa-apa lambene wis koar-koar. Sing nggodha ngene setan napa? Khanzab. Ya, nggodha nang lambene sik kalah. Wong goreng tempe gurung mari. Adek masjid iku rada jejer nang omah. Tidak ngono. Ya, sik kalah. Iki tak tutupne sik iki goreng gurung mari. Iki gurung ngesoki santen barang iki ya apa sih. Wes gak krasa, moro-moro Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Lah kok wis komat sih. Lah ya iki gurung mari. Sik. Diluk sik. Tak tutup lagi dhisik. Tenang tak. Allah cek komat kok. Begitu mata ini dipateni cetek jopok rokok langsung assalamualaikum warahmatullah, imame salam gak sida sembayang niku setan khanzab ya, setan khanzab. Jadi berhubungan dengan orang supaya malas untuk berangkat sholat, setan khanzab. Wis macak kaya ngene, wis ngene rapi, buka lawak, loh grimis iki. Waduh, lho lah kok tambah terus ngene. Sik ngenteni terang dhisik, Khanzab itu. Khanzab temen itu, ya. Saya pernah kok wis macak ngene. Ya. Jangan ngimami nang ngene Masjid Darul Aitan Jumatan. Munggah napa niku metu nang ngene gang. Jes lho. Lah kok gembot iki. Lah terus ya apa iki? Kowe apa mbok wale. Untung ana sepeda ibuke. Sepeda motorku loro. Akhire nggih sepeda motor situke. Tutuk pundi niku? Ban sepur. Lah kok jangan ditutupi sepur. Tenot. Wage aku cepet-cepet alhamdulillah minasyaitonir rajim. Lap. Jatuh ketutup sepur mah ya kira-kira kasih jok khutbah. Akhirnya tutuk nang ngene Masjid Darul Aitam kono wis mulai napa niku imame munggah. Begitu imame munggah kula mlebu bleng imame mudhun. Nah lucu niku. Jadi sing khotib penggantinya takmir tadi tahu saya baru masuk langsung ini dia turun saya naik. Cek iku ana khutbah model ngono iki. Sing garai halangan niku napa? Setan khanzab. Apa ngomong mergo memang saya pos masih dinas. Jadi pulangnya dari Delanggu sana numpak sepeda motor 120 lho meh gak tutuk-tutuk jian. Lah nek saiki gak nyambut gawe pensiun. Le jam 11 wis adus pisan. Wis toto-toto pisan. Gak kira telat. Ya, kesini saja tadi oleh Pak Sarip di SMS. Pak Sis, tolong kayaknya Pak Heru di rumah sakit tidak bisa ngisi. Sampeyan tolong diisi ya. Siap. Jam 5 wis adus langsung mrene, Mang. Ya, merganjane wis pensiun. Siapa? Perkara materi saonoe materi. Tapi ketoke materi iki yo gak tahu disampaikan di sini. Ketoke gitu. Nah, ternyata memang
setan khazab itu ditugaskan oleh pimpinannya sebuah kelompok yang merayu manusia supaya manusia itu malas di dalam ibadah. Tidak hanya itu saja, pokoknya saya hubungannya karo ibadah itu digoda karo setan khazab itu. Saya nak sembahyang Allahu Akbar. Iku sama setan khazab itu. Ngantuk lawapan itu. Iya. Aku dhewe kadang tahu ngono ya. Begitu aku ngantuk, setan khazab langsung mripatku mecicil. Gak iso ngantuk maneh. Temen iku. Ya. Saya sering itu jejer sama salat gini, ya koncoku langsung oleh kelamokan bauan terkrungu mergo aku jejer. Karo nek iku setan khazab iku. Ya masuk kelangopan bocok banter-banter ngono lho ya. Langsung aja ditutup. Alhamdulillah minasyaitonir rajim nok jero ati paling enggak. Ngene aja banter-banter. Jadi membuat orang menjadi malas di dalam sholat itu adalah setan khazab. Nah, ini termasuk yang lain-lain. Nah, nun sewu, saya kemarin juga ada yang bertanya, Pak Sis, ono opo? Saya itu loh lihat ada orang yang di sini itu sudah sholat gini, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sholat terus. Iku bener Bapak Sis. Saya ingatkan, nek wis ana qomat salate lereno, mergo lebih utama salat wajib daripada salat sunah. Gak gelem tak kandhani pancet. Ya wis bapak iku setan khazab. Jadi kalau sudah ada qomat, ojo wong wis nduk kene wis ngonten iki gak mari-mari. Wong boleh gak iso ngerapikan soft. Dia terus saya sholat sunah itu nisore sholat wajib, derajatnya itu nisore wajib. Berarti itu tuh dibatalnya. Saya melihat banyak yang ngerti gitu. Allahu Akbar, Pak Nur komat, Allahu Akbar, langsung leren. Iku ngerti gue wongnya. Ya, saya melihat loh, kurang sak menit kok sholat sunah wong iki, tak wasnai. Begitu Pak Nur, Allahu Akbar, leren langsung dia dibatalkan sholat sunahnya, langsung ikut jamaah. Itu yang benar. Pun, iki mangkok tutuk kono mergo ana pertanyaan, mumpung eling tak sampaikan. Ya, saya sampaikan itu tadi. Yang niki jam berapa Pak Nur isaknya? 40. 43, nggih 40 leren. Nggih. Yang ketiga adalah setan walhen. Iya. Setan walhen. Niki sing hubungane dengan nggodha wong sing berwudu. Saya pernah melihat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Dia menjelaskan setan walhen ini setengah jam. Setengah jam. Jelas mas itu tak nih loh. Hubungannya dengan wudu setengah jam. Keliwat gak salah. Banyak yang digoda oleh setan walhen itu. Karena wudu itu kalau menurut prakteknya zaman dulu siji gak oleh boros-boros banyu, diberi 3 kali basuhan, ojo sampai luweh, nek iso wis 3 itu harus sempurna. Itu yang beliau sampaikan. Nah, sing lucu malih, saya punya teman juga guru agama itu pada waktu wudu ya mau ngajari anak-anak, dia ngekei contoh, keran dibuka, seret, ambek mandur, tangan ini lah dibasuh sampai sini, langsung nawaitu wudu li roboti, nawaitu wudu
waseno ae. Nek 5 menit luwe. Lah iki ngrocok pirang galon iki mang. Ambek ngene ambek nawa itu wuduan. Guru agama padahal. Langsung mari tak celuk, Pak. Aku iki duduk guru agama. Oh nggih. Nggih Pak Sis nggih. Tapi ro nek aku ustaz. Napa sampean nang lho, grocok-grocok iku lho, iku setan walhen. Sampean niku lho termasuk mubadir banyu sampean buak-buak. Iya sampean di Indonesia. Di Arab kono, Ustaz Adi Hidayat menjelaskan, iki mek sak cebok banyune, plek. Plek sak cebok. Cek. Mari. Sak cebok mana? Tur. Sek. Mbasuh wajahnya. Mulai itu kok gini iki. Nah, gini, orangnya gini. Iki ngene. Yang belakang ini, sini, terus ke sini. Red. Mari. Jangankan 3, 2 saja, 2 kali. Kalau sudah sempurna, gak usah diulang, gak apa-apa. Ustaz Adi Hidayat nerang ngono. Masa Ustaz Adi Hidayat nerang ngono tak sampean percaya. Wong aku niru Ustaz Adi Hidayat. Artinya apa? Nek kakean buak banyu iku padha karo mubazir. Sing penting sempurna. Malah itu tadi harus sempurna gini. Sret. Ini. Iki gini, iki bagiannya gini. Nah, gini. Yang sini bagiannya yang gini. Neng buri ini, seret sampai nek kene kudu janggut iki katut iki, nek gulu gak, misale gulu sing kene kudu katut kena banyu. Gak usah grojok blok, kaya gak usah. Begitu. Oh ini Ustaz Jahit nerangkannya setengah jam ini tok, lu sowe ini setengah jam. Termasuk kalau yang harus sempurna. Wajah yang ada di Quran itu kan wajah harus sempurna. Tangan sampai siku harus sempurna sampai siku. Bila perlu rojok dukure gigi, kuatir kok gak kena. Terus harus di apa istilahnya? Ikhlifi lan apa niki sing digosok-gosok ngene iki itu harus digosok-gosok. Kak syukur biar kak digosok-gosok ngene. Nah, sing sempurna kedua membasuh napa? Kepala. Wamsahu biru'u sik dijelasno. Bi itu ada 3 maksud. Seluruhnya, enten seluruhnya. Nek wonge loro diperban boleh sebagian, mergo kene diperban, kene tok oleh sret. Ibu-ibu mergo gawe jilbab terus mari nduk tempat wudune terbuka, cukup jilbabe di ngono titik, tangane nang dibasahi, diselobono nang kene patake titik sret wis mari. Nek nyontono ngoten. Jadi gak usah dibuka jilbabe, gak oleh tambah dosa. Mek dirogoh tok teko ngarep ngene. Sret sing penting kena patake karena kepala. Nek rambut ngene terus curut ngene salah karena rambut itu bukan bagian dari kepala. Seumpama rambut itu termasuk bagian kepala, lah wong sing butak gak duwe rambut, lak sakno. Nah, ngoten. Makanya ngomongnya kepala. Lah kepala itu ndi? Ya patak iki kepala itu patak iki kepala. Jadi kudu kena patak. Nek rambutnya gondrong, kaya ibu-ibu rambutnya gondrong, kudu drijine mlebu. Sret sampe rambutnya plek. Ora sing dibalekno ngene ya gak usah. Nek ibu dibalekno lak dadi jangan kepang lah. Ya gak. Itu Ustaz Adi Hidayat menjelaskan itu tok lho. Setengah jam. Ya. Terus membasuh kaki. Ya, membasuh kaki Ya kudu grojok sampai ilal Ka'bah.
dibaso situ-situ. Drijine ku dibaso situ-situ, gak gocek-gocek tok. Sret. Makanya walaupun 3 kali sudah dianggap sempurna ya. Oleh tak jokno iki. Oleh sih, tapi kalau dijokno lah. Nah, jadi begitu. Setan apa jenenge? Walhen. Ya. Saya kira wis mari ya Pak Nur ya, sudah mau isya ya. Telu ae, padahal 10. Ya kapan nanti kita sambung lagi? Ya belum jalan-jalan atau jalan-jalan setan menggoda manusia. Ono 10 mana? Ya durung engko nek ono kesempatan lagi saja. Insyaallah akan apa itu saya sampaikan. Jadi inilah Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus hati-hati. Ternyata setan itu ket zaman biyen itu sudah ada nopo plottingnya, sudah ada grup-grupnya, sudah dikoordinir mulai zaman Azazil dan sampai sekarang itu ternyata. Nah ini kalau saya nanti menjelaskan lagi, ono susunan pengurus di sana itu ternyata ya. Ada itu. Jadi daftar apa ini? Iki rajane ning kene, terus iki patiye ning kene, iki wadah itu. Lengkap. Malah lebih lengkap setan timbangane wong nduk donya niki. Sehingga enggak mungkin manusia itu tidak tergoda oleh setan. Karena dari sisi manapun dia pasti menggoda. Sing gak tergoda mek siji nang ngene Quran itu yang diterangkan Pak Wahid. Ya, orang yang ikhlas ya, mukhlasin, orang yang ikhlas. Wong sing ikhlas itu maksudnya apa? Orang yang mau merubah kesalahan dia kalau sudah tahu ini salah, ini yang benar. Termasuk wudu mang. Nek wis seru, oh iki aku tiba salah iki bendina wudu iki. Iki sing bener harus dirubah. Itu orang mukhlasin. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Jadi orang yang mukhlis itu nek wis seru ana kebenaran itu harus dirubah. Yang selama ini dia salah harus dirubah ke yang benar tadi. Insya Allah begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf karena ini sudah hampir isya. Oleh karena itu saya tidak bisa memanjang-manjangkan materi pada malam hari ini. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, mungkin itu kesalahan dari saya pribadi. Tapi kalau ada hal yang benar, hanya semata-mata saya diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan napa? Penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.